من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani fid din, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, masih pada hadis yang pertama. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan 3 muqaddimah. Yang pertama tentang kedudukan hadis ini menurut para ulama. Yang kedua tentang biografi Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan beberapa masalah yang terkait dengan hadis ini. Kita akan melanjutkan insyaallah taala pada penjelasan tentang kandungan yang ada di dalam hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam menjelaskan hadis ini, insyaallah taala akan kita jelaskan secara global, kemudian secara terperinci. Secara global kemudian secara terperinci. Adapun secara globalnya, ulama menjelaskan bahwa hadis ini mengabarkan kepada kita tentang pentingnya niat yang benar, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Bahwa amalan manusia itu tergantung niatnya. Diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala tergantung niat dari orang yang melakukan amalan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Amalan-amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan kata innama adalah kalimat yang berfungsi untuk membatasi, al-hasr. Tufidul hasr, berfungsi untuk membatasi, yakni membatasi bahwasannya amalan-amalan yang diterima Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang niatnya benar, yaitu niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata di dalam melakukan amalan-amalan tersebut. Demikian pula orang yang mengamalkannya, apakah dia mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala, itu juga tergantung niatnya. Jadi kalimat pertama, innamal a'malu binniyat, peringatan terhadap amalan kita, bahwasanya amalan kita diterima tidaknya tergantung niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalannya itu diterima. Namun
apabila kita tidak meniatkannya karena Allah, amalan itu tertolak. Kalimat yang kedua, peringatan terhadap orang yang beramal. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang yarhamukallah mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Peringatan kepada al-amil, kepada orang yang beramal. Dia akan mendapatkan pahala ataukah mendapatkan dosa, tergantung amalannya. Tergantung amalannya. Iya. Jadi hadis ini sangat penting sekali dalam memperingatkan kita tentang pentingnya meluruskan niat di dalam beramal. Haruslah setiap amalan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebab kalau kita tidak meniatkannya karena Allah, amalan itu tertolak dan kita mendapatkan dosa. Ya. Lalu Nabi SAW mencontohkan, ini sekedar beliau memberikan contoh, suatu amalan yang apabila dilakukan karena Allah, maka seorang akan mendapatkan pahala. Ya. Sebaliknya, apabila dia melakukan karena selain Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya. Yaitu amalan hijrah. Apabila seorang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila hijrahnya hanya karena dunia atau wanita, maka hijrahnya kepada apa yang dia tuju tersebut. Ya. Kepada sesuatu yang rendah. Isyarat bahwa hal itu merupakan niat yang salah. Suatu perbuatan dosa. Ya. Karena beribadah bukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya untuk suatu kepentingan dunia. Iya. Oleh karenanya, seperti yang telah kita jelaskan kemarin, ulama mewasiatkan apabila seorang menulis sebuah kitab, hendaklah dia mulai dengan hadis ini, disebabkan di dalam hadis ini terdapat peringatan bagi setiap orang agar selalu meluruskan niatnya di dalam beribadah semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun tentu saja ibadah tidak sekedar niat yang saleh, tetapi harus disertai dengan amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana insyaallah taala akan kita jelaskan pada hadis yang kelima, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Ini dua syarat diterimanya ibadah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi intinya hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya niat yang salihah, niat yang benar, yaitu niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Baik. Ini makna globalnya. Adapun makna hadis secara terperinci, ulama kita menjelaskan di antaranya dalam sebuah bait syair, haqiqatun hukmun mahallun zaman kaifiyatun syartun maqsudun hasan. Ini adalah bait syair yang disebutkan oleh para ulama di dalam menjelaskan permasalahan niat. Di dalamnya terdapat 7 pembahasan.
haqiqatun hukmun mahallun zaman, kaifiyatun syartun maqsudun hasan. Yang pertama tentang hakikat niat, yang kedua hukum, yang ketiga tempat, yang keempat zaman, yang kelima kaifiyah, tata cara, yang keenam syartun, syarat, yang ketujuh maksud, tujuan berniat. Inilah 7 pembahasan yang insyaallah ta'ala akan kita sampaikan pada kesempatan ini. Haqiqatun hukmun, mahallun zaman, kaifiyatun syartun, maksudun hasan. Yang pertama tentang hakikat niat, yakni apa itu niat? Niat secara bahasa maknanya adalah al-qasdu. Al-qasdu yakni bermaksud. Sehingga dapat dipahami makna niat adalah bermaksud. Seorang yang berniat adalah seorang yang bermaksud melakukan sesuatu. Seorang yang bermaksud melakukan sesuatu, dia sudah berniat. Ini makna niat secara bahasa. Adapun secara syariat, niat adalah al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tekad untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-azmu ala fi'lil ibadah taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tekad untuk melakukan ibadah, ya, atau niat yang kuat untuk melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna niat secara syariat. Iya. Ini pembahasan yang pertama tentang hakikat niat. Jadi apabila seorang bertujuan melakukan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berniat. Ini niat yang salihah, niat yang baik. Ya. Bertekad, bertujuan melakukan suatu ibadah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna niat. Baik. Pembahasan yang kedua tentang hukum niat. Ulama menjelaskan hukum niat itu terbagi 2. Terkadang dia merupakan rukun dan terkadang dia merupakan syarat. Niat merupakan rukun di dalam masalah mubahat, hal-hal yang mubah, hal-hal yang dibolehkan. Hal-hal yang dibolehkan dapat bernilai ibadah dengan disertai dengan niat yang benar. Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merupakan rukun. Kalau kita menginginkan hal-hal yang mubah yang kita lakukan menjadi ibadah, harus disertai dengan niat ibadah. Adapun dalam permasalahan ibadah, niat merupakan syarat. Kalau seorang tidak menyertakan niat yang benar di dalam ibadah, maka ibadahnya tidak sah. Ibadahnya tidak diterima sebagaimana hadis ini. Baik. Jadi perbuatan-perbuatan yang mubah itu dengan niat yang salihah, niat yang baik, bisa berubah menjadi ibadah. Makan, minum. Makan dan minum, perbuatan yang mubah. Kita lakukan atau tidak lakukan, tidak ada nilai ibadah sedikit pun di situ. Kecuali apabila kita niatkan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, misalkan kita niatkan dengan kita makan agar kita kuat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Tidur misalkan. Tidur adalah sesuatu yang mubah. Tapi kalau kita niatkan kita tidur agar bisa kita lebih segar, ya, dalam melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
maka tidur itu menjadi ibadah. Iya. Jadi ini adalah contoh bagaimana pengaruh niat dalam merubah suatu perbuatan yang mubah menjadi bernilai ibadah. Terlebih dalam masalah ibadah itu sendiri, niat merupakan syarat. Apabila seorang beribadah tanpa disertai dengan niat yang benar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ketiga tentang mahallun niyah. Tempatnya niat. Di mana tempatnya niat? Ulama seluruhnya sepakat berdasarkan makna lughah dan makna syar'i, niat itu tempatnya di hati. Seperti yang telah kita jelaskan, makna lughah, niat itu adalah al-qasdu, bermaksud. Dan orang yang bermaksud dengan hatinya. Jadi niat itu tempatnya di hati. Sehingga tidak ada satu dalil sahih pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari para sahabat, demikian pula dari imam yang 4 dan para ulama yang lainnya, bahwa mereka melafazkan niat, mengucapkan niat mereka dengan lisan mereka. Tidak ada, baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, tidak ada ajaran niat itu diucapkan dengan lisan. Sebab tempatnya niat di dalam hati. Iya. Maka termasuk kebid'ahan mengucapkan niat dengan lisan. Iya. Jadi tempatnya niat itu di dalam hati. Pembahasan yang keempat tentang zamanun niyah. Kapan waktu berniat? Kapan waktu berniat? Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan niat itu sebelum melakukan ibadah. Sebagian lagi mengatakan bersamaan dengan ibadah. Namun yang benar dalam masalah ini, seperti yang ditahqiq oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, tidak ada masalah mau dilakukan sebelum ibadah ataupun bersamaan dengan ibadah itu sendiri. Iya. Yang paling penting di sini adalah musahabatul amal lin niyah, menyertakan niat di dalam amalan. Ini yang paling penting. Iya. Musahabatul amal lin niyah, menyertakan niat di dalam amalan. Iya. Ini kesimpulan pembahasan yang keempat tentang kapan berniat. Pembahasan yang kelima tentang kaifiyatun niyah, tata cara berniat. Berkata Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala tentang kaifiyatun niyah. Kata beliau hafizahullah, cara berniat itu adalah azmul iradah wa qasdul ibadah. Menguatkan keinginan dan bermaksud melakukan ibadah ala al-wajhil makhsus al-matlub syar'an, sesuai dengan cara yang syar'i. Melakukan ibadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya ruhul ibadah. Dan niat ini adalah ruhnya ibadah. Wa muntalaquha minal qalbi. Dan dia berasal dari hati. Jadi sederhana. Yang dimaksud dengan cara berniat ini sebetulnya sesuatu yang sudah tidak perlu dibicarakan lagi. Sebab sudah dipahami dari makna bahasa. Niat itu adalah al-qasdu, bermaksud. Jadi seorang yang bermaksud berarti dia sudah berniat. Iya. Hanya saja adanya orang-orang yang tidak memahami masalah ini, sehingga para ulama menjelaskan cara berniat itu adalah azmul iradah wa qasdul ibadah. Menguatkan keinginan dan bermaksud untuk melakukan ibadah. Ya, demikian yang dimaksud dengan
niat itu. Iya. Maka termasuk kebid'ahan apabila seorang melafazkan niat, mengucapkan niat. Hal itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, tidak pula dari para imam-imam yang disepakati oleh kaum muslimin tentang ilmu mereka. Ya, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Tidak sedikit pun mengajarkan kalau kamu mau sholat harus baca usolli fardal maghrib 3 raka'atin lillahi ta'ala dan seterusnya. Atau kalau kamu mau berwudu, kamu harus mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala, seterusnya. Tidak ada sedikit pun ajaran-ajaran seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para imam. Dan niat itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati itu pun bukan bermaksud melafazkan di dalam hati. Bukan itu yang dimaksudkan. Jadi bukan berarti kita katakan tidak boleh melafazkan dengan lisan lalu dilafazkan di dalam hati. Bukan itu maksudnya. Iya. Tetapi maksudnya adalah tempatnya di hati, yakni wujuduhu. Keberadaannya di hati, bukan dilafazkan di dalam hati. Ya, sama saja dilafazkan dengan lisan dan dilafazkan dalam hati adalah termasuk kebid'ahan, tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Pembahasan yang keenam tentang syarat niat. Maksud syarat niat di sini adalah penekanan terhadap pembahasan yang kedua tentang hukum niat, bahwasannya niat adalah syaratul ibadah. Syarat diterimanya ibadah. Atau syarat sahnya ibadah berdasarkan hadis ini. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Demikian pula niat merupakan syarat dalam subutus thawab. Ya, tetapnya pahala. Dalam masalah mubah dan tarkul haram, meninggalkan yang haram. Ya. Apabila seorang melakukan hal yang mubah atau meninggalkan yang haram, dia akan mendapatkan pahala apabila disertai dengan niat. Apabila disertai dengan niat. Baik. Ini dimaksud dengan pembahasan syarat niat. Pembahasan yang ketujuh tentang maksudun niyah, tujuan berniat. Ulama menjelaskan tujuan berniat itu ada dua. Yang pertama, membedakan hakikat ibadah. Kepada siapa atau karena siapa kita beribadah? Apakah karena Allah atau selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Inilah yang merupakan faktor yang sangat penting sekali. Apakah ibadah itu diterima atau tidak? Yakni apabila seorang meniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini fungsi niat yang pertama. Atau tujuan niat yang pertama. Membedakan ibadah itu dilakukan karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dibicarakan para ulama di dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, dalam masalah iman. Bukti baiknya akidah seseorang, baiknya keimanan seseorang adalah apabila dia beribadah dengan ikhlas, semata-mata karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena satu kepentingan dari kepentingan duniawi ini. Baik. Kemudian yang kedua, fungsi niat atau tujuan niat adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan
antara ibadah dengan adat. Ya. Membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya, atau membedakan ibadah dengan adat. Iya. Ini fungsi niat. Membedakan ibadah dengan ibadah, misalkan antara satu sholat dengan sholat yang lain, perlu dibedakan dengan niat. Antara sholat wajib dan sholat sunnah perlu dibedakan dengan niat. Perlu berniat bahwa yang kita lakukan ini adalah sholat wajib. Kalau kita meniatkannya sebagai sholat sunnah, maka amalan itu tidak sah. Demikian pula membedakan antara ibadat dengan adat, seperti dalam masalah mandi. Kalau kita wajib mandi wajib, yakni mandi besar, mandi junub, harus kita niatkan mandi junub. Kalau kita tidak meniatkannya, maka itu dihukumi sebagai mandi adat, mandi yang sudah merupakan adat kita, kebiasaan kita. Sehingga andaikan kita wajib, kita terkena janabah, karena misalkan berhubungan suami istri, lalu kita sudah mandi, tapi ketika mandi kita tidak berniat, maka ketika kita sholat itu tidak sah, karena mandinya tidak sah, sebab tidak berniat, tidak berniat untuk mandi janabah. Ini subhanallah pentingnya niat. Hanya karena suatu amalan hati ini bisa membuat amalan-amalan yang lainnya terpengaruh, menjadi tidak sah karena niatnya tidak disertakan ketika dia mandi janabah. Baik. Namun di sini ulama ada perincian, bahwasannya amalan-amalan itu ada dua bentuk. Ada turuk dan af'al. Amalan-amalan ada turuk dan af'al. Turuk artinya meninggalkan sesuatu. Maka hal ini tidak membutuhkan niat dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Seperti menghilangkan najis. Menghilangkan najis tidak membutuhkan niat. Artinya orang yang menghilangkan najis memang dia melakukannya sudah dengan niat menghilangkan najis, sehingga tidak perlu dia menghadirkan niatnya. Iya. Adapun af'al itu terbagi dua. Af'al atau perbuatan-perbuatan itu terbagi dua. Ada perbuatan yang tidak terjadi kecuali dengan niat. Perbuatan-perbuatan yang tidak terjadi kecuali dengan niat. Dan dia tidak tersamarkan dengan ibadah yang lain atau dengan adat. Ini kaidah yang perlu diketahui, perlu dipahami dengan baik. Ada amalan-amalan yang tidak terjadi kecuali dengan niat dan tidak tersamarkan dengan ibadah yang lain dan dengan adat. Contohnya apa? Wudu. Contohnya apa? Adalah wudu. Atau membaca Al-Quranul Karim. Berwudu, tidak ada ibadah yang lain yang semisal dengan wudu. Demikian pula membaca Al-Quran, tidak ada ibadah yang semisal dengannya. Demikian pula tidak ada adat yang semisal dengannya. Sehingga di dalam melakukannya tidak membutuhkan niat. Tidak membutuhkan niat maksudnya orang yang melakukannya itu sudah mesti harus berniat. Iya. Adapun bentuk yang kedua, amalan yang kedua, amalan yang terjadi dengan niat. Amalan yang mesti adanya niat yang menyertainya. Sebab kenapa harus disertai dengan niat?
karena ibadah tersebut atau amalan tersebut tersamarkan dengan ibadah yang semisal dengannya atau dengan adat. Contohnya salat. Salat itu ada berbagai macam. Ada salat wajib, ada salat sunnah. Sehingga tersamarkan. Bisa tersamarkan bagi seseorang, maka perlu dia menentukan ini niat salat wajib atau niat salat sunnah. Ya. Andaikan dia sudah melakukan salat zuhur di waktu zuhur, ya, tetapi dia niatkan itu salat sunnah, maka tidak sah salatnya. Atau salat zuhur dia niatkan salat asar, ya. Sudah selesai salat baru sadar, ternyata saya tadi berniat salat asar, padahal ini waktu zuhur, maka salatnya tidak sah. Jadi perlu dia menentukan benar-benar, ya, salatnya tersebut. Baik. Demikian pula yang tersamarkan dengan adat, seperti mandi tadi. Kalau seorang tidak benar-benar meniatkan mandinya itu mandi wajib, mandi besar, maka mandinya tidak sah. Sebab ada perbuatan yang semisalnya, ya, yakni mandi yang biasa dia lakukan setiap hari. Ya. Inilah perincian di dalam masalah tujuan berniat. Ya. Jadi penting sekali niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya dan antara ibadah dengan adat. Ya. Berlaku dalam masalah ini innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yakni apakah amalan itu diterima atau tidak, mendapatkan pahala atau tidak, itu tergantung niatnya. Ya, tergantung niatnya di dalam tujuan beribadah tersebut. Baik. Inilah 7 pembahasan yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah niat. Masih ada tersisa beberapa permasalahan yang lain, permasalahan yang penting yang berhubungan dengan niat. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian tadi apa yang telah disampaikan pada pembahasan hadis yang pertama ini berkaitan dengan permasalahan niat, dan insyaallah sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Sufyan, bahwasanya masih ada pembahasan penting lainnya. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah untuk bisa bertemu lagi dan melanjutkan kembali pembahasannya. Dan kita memasuki sesi tanya jawab kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang ingin bertanya. Silakan saja kirimkan pertanyaannya baik melalui SMS maupun melalui surat. Adapun melalui surat bisa dikirimkan ke alamat Radio Dakwah Salafiyah di Mahad An-Nur Al-Athari, Jalan Papringan, Dusun Kedung Kendal, Desa Sindang Sari, Kecamatan Manjasari, Kabupaten Ciamis. Kemudian kalau yang mengirimkan lewat SMS, pertanyaannya dikirimkan ke nomor 08 5353 02 03 04 08 5353 02 03 04. Baik, ini sebagai informasi bahwasanya pertanyaan yang masuk ke redaksi itu ada 60 pertanyaan. Jadi kepada para pendengar radio dakwah salafiyah yang sudah mengirimkan pertanyaan diharapkan bersabar, karena pertanyaan yang masuk jumlahnya sudah 60 ya. Sedangkan rata-rata per hari itu sekitar 20-30 pertanyaan. Demikian informasinya. Baiklah, mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk menjelaskan pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Apa hukumnya orang yang junub masuk masjid? Ulama khilaf dalam masalah ini, namun yang benar tidak ada dalil yang sahih
dan sharih yang tegas melarang orang junub masuk masjid. Ya. Yang benar, tidak ada masalah kalau untuk suatu kepentingan. Iya. Dan ini pendapat sejumlah ulama seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, demikian pula Al-Imam Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ibnu Hazm, dan yang lainnya. Berdasarkan juga beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Nawilini al-khumrah minal masjid." Ya. Ambilkan khumrah, ya, sejenis sejadah kecil untukku dari masjid. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Faqultu ini haid. Kata Aisyah, aku sedang haid. Qala inna haidataki laysat fi yadik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya haidmu bukan pada tanganmu. Ini juga sebagai dalil wanita haid boleh masuk masjid. Misalkan mau ada ta'lim di masjid, tidak ada masalah. Wanita haid datang ke masjid. Iya. Demikian pula yang junub. Bahkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan ada seorang wanita yang memang tinggal di masjid, yang bertugas untuk membersihkan masjid. Iya. Namun yang paling penting di sini adalah menjaga kebersihan masjid. Iya. Menjaga kebersihan masjid. Apalagi wanita haid harus berhati-hati jangan sampai mengotori masjid. Baik. Demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim tentang kisah Sumamah bin Usal. Ketika dia masih musyrik, dia menjadi tawanan perang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikatnya di masjid. Padahal orang musyrik itu terus berada dalam keadaan junub, tidak suci, sebab bersuci mereka tidak sah. Iya. Makin dalil-dalil yang membolehkan orang junub termasuk wanita haid untuk masuk ke masjid karena suatu kepentingan. Baik. Jazakallahu khair. Apa hukum makan daging buaya? Daging buaya haram karena dia adalah hewan buas yang bertaring. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-siba' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tayr." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang setiap hewan buas yang bertaring dan setiap burung yang bercakar. Yani burung yang biasa membunuh dengan cakarnya. Baik. Ustaz, ulama siapa yang membolehkan onani? Memang ada sebagian ulama yang membolehkan onani, tapi kebanyakan ulama mengharamkannya. Di antaranya yang membolehkan Al-Imam Asy-Syaukani yang terkenal. Tetapi itu bukan membolehkan secara mutlak. Beliau membolehkan ketika dalam keadaan seorang terpaksa harus memilih di antara dua pilihan yang sama-sama buruk. Lalu dia pilih onani yang keburukannya lebih ringan. Yani ketika seorang terpaksa dihadapkan pada keadaan dia tergoda untuk, dia khawatirkan tergoda untuk berbuat zina. Yani dia tidak punya istri. Lalu dia khawatir dia
akan terjatuh pada perbuatan zina, sementara dia tidak mampu menikah. Sementara dia tidak mampu menikah. Berpuasa pun juga belum bisa menolongnya untuk menghilangkan syahwatnya. Pokoknya dalam keadaan sangat terpaksa. Dia sangat khawatir kalau dia terjatuh pada perbuatan zina. Maka dalam keadaan seperti ini lebih ringan dosanya dia melakukan onani daripada harus berzina. Lebih ringan dosanya daripada harus berzina. Jadi bukan berarti boleh tetap berdosa, tapi dosanya lebih ringan daripada harus berzina. Iya. Namun yang benar sama saja tidak boleh. Iya. Dan berusaha untuk mencari jalan yang halal dengan menikah, ya, atau bersabar. Baik. Apakah termasuk riba? Si A punya utang kepada si B. Lalu si B ngambil motornya si A dan memanfaatkannya sampai si A balikan utang tersebut. Ini termasuk riba. Ya. Berdasarkan kaidah yang disepakati para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap piutang yang kita berikan, lalu kita ambil manfaat darinya, maka itu adalah riba. Itu adalah riba. Ini riba. Ini jelas-jelas riba. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, biasanya sebelum yasinan suka mendoakan para wali, leluhur dan orang yang sudah tua dan orang tua yang sudah meninggal. Di akhiri Al-Fatihah. Apa ada dalil yang melarangnya? Ada dalil yang melarangnya. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak kami contohkan, tidak kami perintahkan, maka amalan itu tertolak. Iya. Yasinan dengan mengkhususkan suatu malam khusus dan bacaan khusus yaitu surat Yasin, apalagi ditambah membaca rame-rame, berkumpul membaca rame-rame, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bid'ahnya bukan pada bacaan surat Yasin, bukan juga pada doa untuk wali, leluhur dan orang tua yang sudah meninggal. Tapi bid'ahnya pada cara berdoa. Tidak masalah kalau kita berdoa tanpa melakukannya secara berjamaah, membentuk sebuah kor. Tidak masalah kalau kita berdoa untuk para wali, untuk leluhur, untuk orang tua yang sudah meninggal, tanpa menentukan waktu tertentu. Iya. Atau bacaan-bacaan tertentu. Dan tanpa meyakini, disertai dengan bacaan Yasin sebelumnya, dan diakhiri dengan surat Al-Fatihah. Ini termasuk bid'ah di dalam berdoa. Tidak ada petunjuknya dari Rasulullah SAW seperti ini. Iya. Berdoa itu yang seharusnya dengan pujian-pujian kepada Allah, seperti Alhamdulillah, dan pujian-pujian yang lainnya, dan juga dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Adapun dengan surat Al-Fatihah dan surat Yasin disertakan di dalam doa, itu tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk bid'ah dalam surat Al-Fatihah, dalam membaca surat Al-Fatihah adalah orang-orang yang menggunakannya sebagai penutup atau mengawali sebuah doa atau acara-acara tertentu. Wallahu alam. Baik. Ustaz, saya punya teman pulang mondok dari Sudan. Dia besar dari keluarga NU. Sepulangnya dia dari Sudan, pakaiannya sama seperti kita, yaitu pakai sirwal dan gomis. Yang ingin saya tanyakan, apakah di Sudan ada pondok Salafi, dan apakah benar firqah Sufi mendominasi di Sudan? Ada di Sudan, ya, di seluruh dunia alhamdulillah ada. Ya.
Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Salafiyun, dan apakah di Sudan itu mendominasi fikrah Sufiyah? Wallahu alam, ana tidak tahu. Yang pasti ukuran kebenaran itu tidak dinilai dari Sirwal dan Gomis, ya. Tapi bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, apakah sudah benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya atau tidak. Iya. Jadi itu yang menjadi ukuran. Jangan mudah tertipu dengan melihat penampilan luar saja. Pak Ustadz, apa yang dimaksud dengan ilmu qiyas? Ya. Kalau yang dimaksud dengan qiyas seperti yang dibicarakan para ulama fikih, maka yang dimaksud dengan qiyas adalah taswiyatu far'in bi aslin fi hukmin li'illatin jami'atin bainahuma. Menyamakan suatu cabang masalah dengan pokok masalah dalam suatu hukum karena adanya suatu sebab yang menyatukan keduanya. Ya, contohnya wajib mengeluarkan zakatnya beras. Ya. Wajib mengeluarkan zakatnya beras. Ya. Sebab walaupun beras tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan makanan orang Arab dahulu, ya, tetapi sama dia dengan gandum misalkan. Gandum yang dahulu dikeluarkan zakatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sama ilahnya yang menyatukan antara beras dan gandum, yaitu sama-sama makanan pokok, sama-sama bisa ditakar dan ditimbang, dan sama-sama bisa disimpan dalam waktu yang lama. Sehingga beras juga termasuk asnaf ribawiyah. Dikiaskan pada asnaf ribawiyah yang lain yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-bur, ya, gandum. Baik, wallahu a'lam. Bila seorang perempuan yang sudah nikah bahkan sudah punya anak, padahal sang ibu tersebut dulu nikahnya enggak terus terang, dia enggak gadis lagi. Bagaimana nasihat Ustaz? Apakah sekarang harus terus terang? Tapi kemungkinan akan ada pertikaian, bahkan akan menimbulkan perceraian. Dan apa sikap yang baik dengan masalah seperti ini untuk cowok atau cewek, baik yang sudah nikah atau belum? Sikap yang baik hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak perlu menceritakannya. Ya. Dan itu suatu aib. Sebagaimana kita tidak boleh menceritakan aib orang lain, sama saja aib kita tidak boleh kita ceritakan. Apalagi kalau akan berdampak buruk, ya, pada hubungan suami istri. Tidak perlu diceritakan. Tidak perlu hal itu diceritakan. Yang paling penting adalah taubat. Dengan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menyesali, ya, apa yang sudah terjadi di masa yang lalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, ana mau menanyakan, lebih afdal mana? Seorang wanita yang sholat sendirian atau berjamaah dengan wanita yang lain? Lebih afdal berjamaah berdasarkan keumuman dalil. Iya. Tetapi lebih afdalnya di rumah dilakukan. Komando iqamah dalam mengawali sholat wajib seorang wanita diperintahkan atau tidak? Tidak diperintahkan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Wanita tidak perlu adzan, tidak perlu qamat ketika melakukan sholat berjamaah. Bolehkah tukar tambah HP? Bagi pemilik HP yang kualitasnya rendah, menambah uang kepada pemilik HP yang kualitasnya lebih bagus, seperti yang bisa 2 kartu.
tidak masalah, tidak apa-apa, sebab HP tidak termasuk dalam asnaf ribawiyah, barang-barang ribawi yang tidak boleh lebih antara satu di atas yang lainnya. Pak Ustaz, benarkah bacaan hasbunallah sampai selesai bisa untuk wirid tertentu, umpamanya 100 atau 1000? Mohon maaf penjelasannya dari Bapak Supriyadi Cimaragas. Saya tidak tahu dalilnya. Sepanjang kita tidak tahu dalilnya, tidak boleh kita amalkan, tidak boleh kita khususkan jumlah tertentu di dalam melakukan suatu wirid. Ustaz, seorang TKW bekerja di Arab. Tentunya TKW tersebut memakai hijab ketika kerja di sana sebagai pembantu rumah tangga. Akan tetapi setelah pulang ke kampungnya, dia suka buka lagi hijabnya dan simpan. Katanya buat nanti kalau kerja lagi ke sana. Yang saya tanyakan, apakah hal tersebut termasuk mempelai-orok syariat atau agama? Tidak termasuk. Tapi ini termasuk perbuatan dosa. Termasuk perbuatan dosa, sebab menutup aurat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi setiap wanita muslimah kapan dan dimanapun dia berada, apabila dimungkinkan untuk terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya atau bukan suaminya, maka wajib baginya untuk menutup aurat. Baik. Afwan Ustaz, ada seseorang yang dia mondok dan dia dibiayai oleh orang yang tidak sholat, bahkan berbuat syirik. Bagaimana dengan biaya tersebut? Apakah berpengaruh dengan orang yang mondok tersebut? Ini ada pertanyaan yang serupa. Pak Ustadz, aku mau nanya, gimana kalau seorang artis mengurus anak yatim piatu, tapi uangnya pakai uang hasil manggung? Hal serupa pernah ditanyakan kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala tentang seorang ayah yang menafkahi anaknya dari hasil riba. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, dosanya kepada ayahnya, sedangkan anaknya tidak mendapatkan dosa. Anaknya tidak mendapatkan dosa. Dan tidak mengapa hal tersebut, sebab bukan anaknya atau bukan orang yang dibiayai itu yang melakukan dosanya. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini sudah dimaklumi, mereka bermuamalah dengan riba. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari mereka, memakan masakan mereka. Tanpa melihat apakah ini dari harta riba atau dari harta mereka yang halal. Hanya saja nasihat beliau rahimahullahu ta'ala, kalau seorang mampu untuk tidak menerima santunan yang seperti ini, maka itu yang dia lakukan demi menjaga diri, demi menjaga dirinya lebih selamat dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ustaz, di Indonesia mayoritas pakai kunut ketika sholat subuh. Yang aku tanyakan, kalau di Makkah dan di Madinah, apakah seperti di Indonesia tetap mayoritas? Selama kami berada di Makkah dan Madinah, tidak pernah kunut pada sholat subuh. Tidak pernah mengkhususkan kunut ketika sholat subuh. Baik. Dan yang benar ini termasuk kebid'ahan apabila mengkhususkan kunut pada sholat subuh saja, tidak pada sholat yang lainnya. Dan dilakukan terus-menerus sepanjang tahun. Adapun kunut yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat 5 waktu, dan itu tidak beliau lakukan terus-menerus. Hanya ketika kaum muslimin ditimpa suatu musibah yang berasal dari serangan orang-orang kafir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada sholat 5 waktu untuk mendoakan orang-orang yang menzalimi kaum muslimin,
dan mendoakan kaum muslimin yang dizalimi agar mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah saudari-saudari anak yang menyusu kepada istri kita adalah mahram bagi kita? Bukan mahram. Yang menjadi mahram hanya yang menyusu. Ya, hanya yang menyusu kepada istri kita. Saya dari Kota Bima, Pak Ustadz. Saya mau menanyakan, di sekitar kampung kita ini, kala ada upacara maulid, ustadznya sendiri suka mengumandangkan adzan di atas panggung, di perapatan. Bolehkah hal itu dilaksanakan? Dan apa ia bujangan tidak boleh menjadi khatib? Baik. Merayakan maulid Nabi termasuk perbuatan bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para sahabatnya, tidak pula dari imam yang 4 dan ulama yang lainnya dari kalangan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini termasuk bid'ah, termasuk mengada-ngadakan di dalam agama. Adapun bujangan, tidak ada larangan menjadi khatib. Bagaimana dengan poster tulisan Al-Quran seperti surat Yasin? Kalau tujuannya untuk belajar, tidak ada masalah. Iya. Tapi kalau untuk sekedar dijadikan perhiasan, maka hal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mestinya dijauhi. Ustaz, bagaimana hukumnya apabila seorang suami tengkurap di atas tubuh istrinya ketika sedang berhubungan suami istri? Tidak ada masalah, mau tengkurap, mau salto-salto, juga tidak ada masalah. Yang penting berhubungannya di tempat yang diperintahkan. Baik. Yakni di jalan depan, bukan dari jalan belakang. Apakah hukum melaksanakan umrah bagi orang yang belum melaksanakan ibadah haji? Tidak ada masalah, tidak ada larangan. Iya. Adakah dalil salat qabliyah Jumat seperti yang dikerjakan sebagian orang sebelum salat Jumat dari Muri di Kedung Rejah Cilacap? Tidak ada dalil untuk salat qabliyah Jumat. Hanya saja ada salat sunnah mutlak. yakni sebelum imam datang, sebelum khatib datang, boleh salat sunnah semampunya, yakni berapa rakaat semampunya, sampai imam datang, sampai khatib datang. Dan ini bukan salat sunnah qabliyah Jumat. Adapun salat sunnah qabliyah Jumat tidak ada dalilnya. Ba'diyahnya ada. Baik. Rasa cinta pada anak terkadang mendorongku sebagai seorang ibu ingin memberikan yang terbaik pada anak-anakku. Namun yang menjadi kendala bagiku kurangnya ilmu cara mendidik anak yang sesuai dengan tuntunan syariat agama. Terlebih lagi anak-anakku yang sangat hiperaktif sehingga membuatku emosi, selalu ingin memarahinya. Setiap aku tahan emosiku maka kepalaku ini sakit sekali. Ya Ustaz, mohon nasihat dan doanya agar aku dapat mengarahkan anak-anakku pada kebaikan dan diberikan kesabaran dalam mendidiknya. Ya, kita saling mendoakan dan bersabar ya, di dalam mendidik anak-anak ya. Dan hendaklah memandang kenakalan anak-anak itu sesuatu yang biasa. Kenakalan anak-anak, kenakalan orang-orang yang jahil sesuatu yang biasa. Tidak perlu diambil hati ya. Sehingga tidak sampai sakit kepala ya. Jadi anggap itu sesuatu yang biasa saja, yang memang sudah seharusnya dia seperti itu. Iya. Sehingga perlu usaha dari kita untuk mendidik mereka. Iya. Maka disinilah pentingnya kita menuntut ilmu dan menjadi teladan di dalam mendidik mereka. Baik. Ustaz, mohon penjelasan tentang filosofi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, maksudnya apa ini? Apa filosofi Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya, tolong dijelaskan. Ya. Adapun kisah-kisah dan ajaran-ajaran yang diklaim berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu banyak yang disandarkan kepada beliau secara dusta. Ya. Banyak orang-orang yang berdusta. Dia katakan Syekh Abdul Qadir Jailani melakukan ini dan itu, padahal itu tidak benar. Ya. Jadi jangan mudah percaya. Kalaupun benar, semuanya dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Al-Quran dan As-Sunnah sumber kebenaran. Syekh Abdul Qadir Jailani bisa benar, bisa salah. Sama dengan ulama yang lainnya. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak lebih baik daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Kedudukan beliau jauh dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang sudah dijamin masuk surga. Tidak ada satu dalil pun dari Al-Quran dan As-Sunnah jaminan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bahkan kepada imam yang 4, tidak ada jaminan baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah mereka itu masuk surga. Maka perkataan mereka bisa benar, bisa salah. Kalau benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kita terima. Kalau salah kita tolak. Jangan kita ikut-ikutan. Terus, kepada siapapun, walaupun ternyata dia sudah salah, bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ada seekor ayam yang diikat di bawah pohon yang dianggap sebagai keramat. Ayam tersebut katanya sebagai tumbal. Bolehkah ayam tersebut diambil, kemudian saya potong dan saya konsumsi? Baik. Kalau ayam tersebut belum mati dan orangnya sudah membuang ayam tersebut, maka tidak apa-apa diambil insyaallah ta'ala. Sebagaimana dalam riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil uang atau harta yang dipersembahkan kepada Lata untuk dibayarkan utangnya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz dalam Ta'liq Fathul Majid. Kecuali kalau ayam itu sudah dipotong, ya, sudah disembelih, maka itu haram diambil, haram dimakan. Sebab tidak boleh memakan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Allah haramkan atas kalian memakan bangkai, darah, daging babi dan persembahan, ini hewan persembahan kepada selain Allah. Ini sembelihan kepada selain Allah. Kalau sudah disembelih, maka tidak boleh diambil. Iya, tidak boleh dimakan lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, anak pelajar MTS yang lagi jatuh cinta kepada mantan anak. Yang mau anak tanyakan, selain ikhtiar, apa ada ayat-ayat khusus yang harus anak baca supaya anak bisa dapatin dia lagi? Kalau ada tolong sebutin ayatnya dan harus dibaca kapan. Anak tunggu jawabannya Ustaz. Baik. Jatuh cinta kepada seorang wanita tidak boleh disalurkan dengan berpacaran. Harus dengan menikah. Dan ini terjadi karena perbuatan dosa. yakni memandang wanita yang bukan mahramnya. Lalu syaitan menghias-hiasi keadaan wanita tersebut sampai kita kemudian jatuh cinta kepadanya dan ingin berhubungan dengannya. Dan hubungan apapun di luar nikah yang namanya pacaran haram di dalam Islam. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Sebagaimana firman Allah, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Jadi, memandang wanita yang bukan istri kita dan bukan pula mahram, memikirkannya, membayangkannya, menginginkannya, ini termasuk hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan dan diharamkan. Ya. Jadi tidak mungkin ada ayat-ayat khusus yang bisa membantu pada kemaksiatan tersebut. Iya. Adapun kalau kita berdoa agar kelak dia menjadi istri kita, tidak ada masalah, tidak ada ayat khusus. Iya. Jadi hal ini
adalah sesuatu yang salah, ya, hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana hukum bertawassul kepada makam Ibrahim dan Hajarul Aswad? Ya. Apa maksudnya bertawassul dengan makam Ibrahim dan Hajarul Aswad? Tawassul itu artinya berdoa dengan menjadikan nama-nama Allah atau amal-amal soleh kita yang kita lakukan sebagai perantara. Ya. Misalkan kita berdoa kepada Allah, Allahumma birahmatika irhamni. Ya Allah, dengan rahmatmu rahmatilah aku. Itu artinya kita bertawassul dengan rahmat Allah. Kalau maksud dari pertanyaan ini bertawassul dengan makam Ibrahim, berdoa kepada makam Ibrahim, atau berdoa kepada Hajarul Aswad, nanti kedua makhluk ini meneruskan kepada Allah, padahal keduanya adalah benda mati, maka ini adalah kesyirikan. Syirik besar. Syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, menyebabkan murtad. Iya. Tetapi apabila yang dimaksudkan di sini mencari keberkahan, iya, dengan meyakini makam Ibrahim atau Hajar Aswad bisa memberikan suatu kemanfaatan atau menolak kemudaratan seperti menghilangkan penyakit dan lainnya, maka ini adalah syirik besar. Ya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Adapun kalau meyakini makam Ibrahim dan Hajarul Aswad itu hanya sebagai sebab mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudaratan, maka ada syirik kecil yang termasuk kebid'ahan. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mencium Hajarul Aswad, beliau berkata, Inni a'lamu annaka hajar. Sungguh aku tahu kamu ini hanya sebuah batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andaikan aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Artinya, para sahabat meyakini Hajarul Aswad itu hanya sebuah batu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, tidak pula bisa menolak kemudaratan. Iya. Adapun mereka mencium Hajarul Aswad dan kita disyariatkan menciumnya hanya demi mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena dia bisa memberikan manfaat, tidak pula karena dia bisa menolak kemudaratan dari kita. Baik. Bagaimana bila seorang mati belum hijrah? Ya. Hijrah kemana maksudnya ini? Ini barangkali serupa dengan pertanyaan yang setelahnya. Mohon penjelasan hijrah yang dipahami NII KW9. Syukron Abu Madinah. Baik. Hijrah insyaallah ta'ala termasuk dalam pembahasan dalam hadis ini. Maka jawaban secara terperinci akan kita sampaikan pada kesempatan besok hari insyaallah ta'ala. Hanya saja secara garis besar, kalau yang dimaksud hijrah adalah hijrah dari kekafiran kepada keimanan, maka apabila seorang mati sebelum hijrah, mati di atas kekafiran dan keimanan. Iya. Adapun apabila yang dimaksudkan dia hijrah, dia tinggal di negeri kafir, lalu tidak hijrah ke negeri kaum muslimin, lalu dia meninggal dalam keadaan dia mampu berhijrah, maka dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun hijrah yang dipahami oleh NII KW9 adalah hijrah maksudnya masuk ke gerakan mereka. Ini yang mereka pahami.
yang mereka maksud dengan hijrah adalah masuk ke gerakan mereka. Bukan hijrah pindah tempat. Karena hakikatnya mereka tidak ada wilayah. Ini negara impian. Negara Islam impian. NII. Mereka tidak memiliki wilayah sama sekali. Jadi hijrah yang mereka maksudkan cuma sekedar masuk ke dalam organisasi mereka. Walaupun masih berada di dalam wilayah negara Indonesia. Dan ini adalah hijrah dari ketaatan kepada kemaksiatan. Dari ketaatan kepada pemimpin kaum muslimin, kepada pemimpin yang sah, kepada pemimpin yang tidak sah, kepada ahlul bid'ah. Insyaallah ta'ala perincian permasalahan hijrah ini akan kita sampaikan pada kesempatan besok hari, karena dia termasuk faidah yang disebutkan para ulama dalam hadis yang pertama, yaitu hadis niat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Baik, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari keburukan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.